Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, saya Firman Sakatili. Saya mahasiswa program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Esa Unggul. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan topik yang sangat fundamental dalam proses audit, yaitu kita membahas tentang kertas kerja pemeriksaan atau audit working papers. Topik ini merupakan bagian dari penugasan di mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1 pada sesi kelima, di mana topik ini mungkin terdengar teknis dan administratif. Namun, sejatinya menjadi bagian vital dalam praktik audit profesional karena berfungsi sebagai bukti konkret dan dokumentasi profesional atas setiap langkah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Tanpa kertas kerja yang baik, opini audit bisa kehilangan landasan bukti yang kuat, dan kredibilitas auditor pun bisa dipertanyakan. Oleh karena itu, kita harus mengenali dulu apa itu audit. Nah, audit itu adalah proses sistematis untuk mengevaluasi kewajaran laporan keuangan suatu entitas. Dalam praktiknya, auditor tidak boleh hanya mengandalkan intuisi atau opini pribadi. Auditor harus memiliki bukti audit yang kuat, relevan, dan dapat diandalkan. Nah, bukti-bukti inilah yang dikumpulkan, diolah, dianalisis, dan disimpan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Secara sederhana, kertas kerja pemeriksaan adalah seluruh berkas, catatan, dokumen, dan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh auditor selama proses audit berlangsung. Dokumen-dokumen ini bisa berasal dari pihak klien seperti laporan keuangan dan bukti transaksi, analisis yang dibuat oleh auditor itu sendiri seperti rekonsiliasi bank, dan analisis rasio keuangan serta informasi dari pihak ketiga seperti konfirmasi saldo bank. Dengan kata lain, kertas kerja merupakan jejak lengkap dari langkah-langkah auditor dalam menjalankan tugas profesionalnya. Bayangkan kertas kerja ini adalah buku harian seorang detektif yang mencatat setiap petunjuk, setiap analisis, dan setiap temuan selama proses penyelidikan berlangsung. Nah, untuk tujuan kertas pemeriksaan, ini kertas kerja memiliki beberapa tujuan strategis yang sangat penting. Pertama, mendukung dan membuktikan opini auditor bahwa pendapat yang diberikan didasarkan pada proses audit yang sahih dan bukti yang cukup karena bukti yang diperoleh itu sudah kompeten. Yang kedua, membuktikan kepatuhan terhadap standar profesional seperti SPAP dan standar audit. Yang penting, tidak hanya untuk menjaga kualitas audit, tapi juga melindungi auditor dari gugatan hukum. Yang ketiga, menjadi referensi bagi pihak lain seperti regulator atau bank pemberi kredit dengan tetap memperhatikan aspek kerahasiaan. Yang keempat itu, sebagai aspek evaluasi kinerja tim audit, di mana kertas kerja yang rapi menunjukkan kualitas kerja yang baik. Dan yang terakhir itu menjadi panduan untuk audit tahun berikutnya. Nah, membuat proses audit menjadi lebih efisien dan terarah. Selanjutnya, kita masuk pada kriteria kertas kerja yang berkualitas. Tidak semua kertas kerja bisa dianggap baik. Ada standar kualitas tertentu yang harus dipenuhi. Pertama itu, memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, bukan sekedar copy-paste data dari klien. Yang ketiga, menjelaskan prosedur dengan tick mark atau seperti simbol khusus yang menunjukkan langkah audit yang sudah dilakukan. Nah, yang keempat itu, sistem indexing. Ini tuh biar dokumen itu rapi dan dapat ditelusuri dengan mudah. Yang kelima, diberi paraf dan tanggal. Yang keenam, tidak ada pertanyaan yang menggantung, di mana setiap semua keraguan harus diselesaikan sebelum audit selesai. Dan terakhir itu, sudah dipastikan harus rapi, bersih, dan mudah dibaca. Analoginya, kertas kerja pemeriksaan ini seperti logbook dalam dunia penerbangan. Seorang pilot tidak boleh hanya menerbangkan pesawat tanpa mencatat semua langkah dan kondisi. Begitu juga dengan auditor. Ia harus menulis setiap prosedur sebagai bukti profesionalitas dan akuntabilitas. Ini adalah aspek yang sering menimbulkan pertanyaan. Siapa sebenarnya yang memiliki kertas kerja? Jawabannya adalah kertas kerja adalah milik auditor. Ketika kita membahas terkait kepemilikan dan kerahasiaan, kertas kerja ini adalah milik dari auditor, bukan milik klien. Namun, kepemilikan ini tidak bersifat mutlak.
Auditor terikat oleh tanggung jawab moral, etika profesi, dan hukum untuk menjaga kerahasiaan informasi. Nah, kertas kerja tidak boleh dianggap sebagai bagian dari catatan akuntansi klien. Jika pihak klien ingin memeriksa kertas kerja, harus ada persetujuan tertulis dari klien terlebih dahulu. Auditor wajib menjaga keamanan fisik dan digital kertas kerja, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy yang terenkripsi. Kertas kerja harus disimpan sesuai ketentuan hukum. Nah, biasanya minimal 5 hingga 10 tahun. Ini menunjukkan bahwa profesi auditor memiliki kode etik dan tanggung jawab hukum yang sangat ketat dalam menjaga kerahasiaan data klien. Pasti kita bertanya-tanya jenis-jenis dari kertas kerja itu sendiri. Nah, kertas kerja pemeriksaan dapat dibagi menjadi 3 kelompok besar. Pertama, itu ada permanent file. Permanent file ini berisi data historis yang tetap relevan dari tahun ke tahun seperti akta pendirian, habis itu ada SUP, ada NPWP, struktur organisasi, ada SOP, dan kontrak jangka panjang. File ini membantu auditor memahami identitas dan latar belakang dari klien secara menyeluruh. Nah, ada juga yang kedua. Yang kedua itu current file. Berisi dokumen audit yang relevan dengan periode pemeriksaan saat ini. Ini bagian yang paling dinamis dan meliputi audit program, trial balance, jurnal penyesuaian, working balance sheet, dan profit loss, serta supporting schedules untuk setiap akun penting, seperti kas, piutang, persediaan, dan aset tetap. Setiap angka dalam laporan keuangan harus dapat ditelusuri ke supporting schedules melalui sistem cross-index yang jelas. Nah, yang ketiga itu ada correspondence file. Nah, di mana correspondence file ini berisi surat menyurat terkait klien seperti proposal penawaran, engagement letter, nah, surat pemberitahuan jadwal stok opname, draft laporan audit, tagihan audit fee, dan representation letter dari manajemen. Dengan pembagian ini, auditor dapat menata dokumen secara sistematis dan efisien. Baik, kita masuk pada struktur dan organisasi audit file. Dalam dunia audit profesional, keteraturan dokumen adalah segalanya. Audit file harus terorganisir dengan baik melalui indexing, tick mark, dan pengelompokan antara lead schedules dan supporting schedules. Pertama, lead schedules adalah ringkasan utama untuk setiap akun penting dalam laporan keuangan. Sedangkan supporting schedules berisi rincian atau bukti pendukung. Contohnya, jika di neraca terdapat akun kas sebesar 500 juta, lead schedules akan menunjukkan total tersebut, sementara supporting schedules menjelaskan komponennya. Itu misal, ada kas kecil sebesar 10 juta, kas di bank A sebesar 300 juta, kas di bank B sebesar 190 juta. Nah, ini menjadi angka-angka ini terhubung nih melalui cross index ke dokumen sumber seperti rekening koran dan konfirmasi oleh bank. Dengan struktur ini, audit trail menjadi lebih jelas, transparan, dan mudah ditelusuri. Nah, mungkin kita masuk pada bagian akhir, yaitu hubungan dari kertas kerja pemeriksaan dengan laporan keuangan dan era digital. Hubungan dari ketiga ini, ada working balance sheet tadi, seperti kertas kerja pemeriksaan, ada laporan keuangan, dan di masa era digital. Kertas kerja menjadi jembatan penghubung antara proses audit dengan laporan keuangan yang akan dipublikasikan. Melalui working balance sheet dan working profit and loss, auditor menunjukkan saldo di buku klien, penyesuaian audit yang dibuat jika menemukan kesalahan, dan saldo akhir per audit. Inilah yang menjadi dasar laporan keuangan auditan yang dipublikasikan kepada pemangku kepentingan. Sedangkan dalam era digital saat ini, banyak bukti audit sudah berbentuk elektronik. Dokumen tidak lagi hanya berbentuk fisik, tetapi juga bentuk file, PDF, Excel, database, dan email. Auditor menggunakan software audit khusus untuk menganalisis data dalam jumlah besar. Dan kertas kerja kini sering disimpan dalam format digital yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Namun, digitalisasi membawa risiko baru nih seperti keamanan data, autentikasi dokumen, dan integritas file. Nah, oleh karena itu, auditor modern harus mampu menyeimbangkan antara efisiensi teknologi dan kepatuhan terhadap standar audit yang tetap relevan. Seperti kata pepatah,
The devil is the details. Nah, kualitas audit sebenarnya terletak pada detail-detail kecil yang tercatat dengan baik dalam kertas kerja. Sebagai calon akuntan dan auditor profesional, kita harus memisahkan diri bekerja dengan teliti, sistematis, dan penuh tanggung jawab. Mungkin itu sekian saja presentasi saya pada hari ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian semua, atas sudah menjadi penonton dalam video saya kali ini. Sekian, semoga bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi teman-teman yang sedang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.